Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video aku, Muhammad Faru Syahid sama Muhammad Rizky, kelompok aku. Ini pertemuan ke berapa nih ya? Pokoknya tugas big data lah ya. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang cukup penting buat keuangan negara Indonesia, yaitu target tax ratio yang kita dikemukakan oleh Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, untuk kuartal keempat tahun 2025. Kita bakal bahas dari berbagai sisi, mulai dari apa itu tax ratio, alasan yang mendukung target ini, sampai kritik yang mungkin muncul. Oke, kita mulai dari slide pertama. Dari berita yang kita baca, Menteri Keuangan Purbaya sangat optimis bahwa tax ratio Indonesia bisa naik di kuartal 4 tahun 2025. Optimis ini didasarkan pada stimulus likuiditas yang diberikan pemerintah bagi sektor usaha, ditambah dengan stimulasi produser perpajakan yang baru saja dikeluarkan. Sebelumnya tax ratio Indonesia sekitar 9,2% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, targetnya diinginkan untuk akhir tahun ini adalah naik ke angka 9,7 sampai 9,8% dari PDB. Kita perlu tahu ya, bagaimana bisa target ini bisa tercapai dan apakah targetnya realistis atau tidak. Sebelum masuk ke analisisnya, kita harus paham dulu apa itu tax ratio. Singkatnya, tax ratio itu adalah rasio antara total penerimaan pajak negara dengan PDB kita. Angka ini jadi indikator penting karena bisa menunjukkan seberapa efektif nih sistem perpajakan kita dalam mengumpulkan uang negara, dan juga seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian kita. Kalau kita lihat dari standar negara-negara ASEAN, tetangga kita, rata-rata tax ratio-nya itu sekitar 12-15% dari PDB. Jadi posisi kita sekarang masih di bawah rata-rata regional, dan pemerintah berusaha banget buat menutup jarak itu. Pertama, kita bahas alasan kenapa kita bisa mendukung tax ratio ini. Pertama, stimulus likuiditas yang diberikan pemerintah bakal bantu usaha-usaha mendapatkan akses modal lebih mudah. Jadi aktivitas usahanya bakal meningkat banget, yang akhirnya bikin omset dan laba usaha juga naik, sehingga pajak yang dibayarkan juga lebih banyak. Yang kedua, simplifikasi produser pajak yang kita bahas di video sebelumnya juga berperan penting. Kalau prosedurnya tuh mudah, lebih banyak wajib pajak yang mau patuh dan melaporkan pajaknya dengan benar. Ketiga, data realisasi tax ratio dari kuartal 1 sampai 3 tahun ini menunjukkan tren positif, naik sekitar 0,5% dibanding tahun lalu. Keempat, insentif pajak yang baru dikeluarkan juga bikin para pengusaha lebih termotivasi untuk patuh pajak. Dan yang kelima, ada dukungan dari sektor perbankan yang siap mempercepat aliran dana ke usaha-usaha, jadi efeknya bakal terasa lebih cepat. Lanjut ke slide yang kelima, biarkan saya kasih contoh ya. Perhitungan buat melihat apakah target ini bisa tercapai dari data DJP. Penerimaan pajak di kuartal 1 sampai 3 tahun 2025 adalah sekitar 1.250 triliun dengan tax ratio 9,2%. Kalau pemerintah memperkirakan penerimaan pajak di kuartal 4 bisa mencapai 480 triliun dan PDB keseluruhan tahun ini sekitar 19.500 triliun, maka total tax ratio yang didapat adalah 1.250 triliun tadi, ditambah 480 triliun dibagi 19.500, hasilnya sekitar 9,8%, tepat sesuai target yang diinginkan. Kalau dibandingkan dengan target awal tahun yang 9,5%, ini berarti kita bisa naik lebih tinggi 0,3% loh. Ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah punya potensi untuk berhasil. Tapi tentu saja tidak semua orang melihat target ini sebagai hal yang mudah dicapai. Ada beberapa alasan yang bisa jadi dasar kritik terhadap target ini.
Pertama, ada potensi bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 4 bakal lebih lambat dari perkiraan. Dari yang direncanakan 4,8% jadi cuma 4,5%. Kalau ekonomi tumbuh lebih lambat, maka aktivitas usaha juga akan terbatas sehingga penerimaan pajak bisa jadi kurang. Kedua, masih banyak wajib pajak yang belum terdata, terutama usaha mikro yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ketiga, risiko penurunan harga komoditas global. Indonesia banyak ekspor komoditas seperti minyak, kelapa sawit. Kalau harganya turun, maka penerimaan pajak dari sektor itu juga bakal berkurang. Keempat, stimulus likuiditas biasanya butuh waktu untuk berdampak nyata pada penerimaan pajak. Mungkin efeknya baru terasa di tahun depan, bukan di kuartal ini. Dan kelima, sosialisasi kebijakan pajak masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Jadi banyak pengusaha yang belum tahu tentang fasilitasi yang ada. Nah, mari kita hitung berdasarkan skenario kritik ini. Kalau pertumbuhan ekonomi kuartal 4 itu lebih lambat, maka PDB keseluruhan tahun ini jadi sekitar 19.300 triliun. Penerimaan pajak kuartal 4 juga bisa jadi lebih rendah, sekitar 450 triliun saja. Maka total TK ratio yang dapat adalah 1.250 triliun ditambah 450 triliun dibagi 19.300, hasilnya sekitar 9,3%, jauh lebih rendah dari target yang diinginkan. Selisihnya sekitar 0,4 sampai 0,5%. Dan itu kalau harga komoditas turun 5 sampai 7%, kita bisa kehilangan penerimaan pajak sekitar 15 triliun. Ini jadi bukti bahwa targetnya memang punya risiko yang perlu diperhatikan. Kalau kita bandingkan dengan target TK ratio sebelumnya tahun 2024, kita punya TK ratio 8,9% dari PDB, yang lebih rendah dari target awal tahun yang 9,1%. Tahun ini awalnya targetnya 9,5%, tapi sekarang dinaikkan jadi 9,7 sampai 9,8%. Perbedaannya adalah pendekatan yang digunakan tahun ini, pemerintah menggabungkan stimulus likuiditas dengan insentif pajak, sedangkan tahun sebelumnya lebih fokus pada penyederhanaan prosedur saja. Kendala yang pernah kita alami adalah prosedur yang masih rumit dan kurang jelas. Kurangnya akses modal bagi usaha yang sekarang sudah mulai diperbaiki. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, slide 9. Kalau target ini berhasil tercapai, ada beberapa implikasi positif buat kita. Pertama, penerimaan negara bakal naik, jadi uang itu bisa dialokasikan buat pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, atau program pendidikan dan kesehatan. Kedua, kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia juga bakal meningkat karena mereka melihat sistem perpajakan kita lebih efektif. Ketiga, jarak kita dengan standar TK ratio regional juga akan menjadi lebih dekat. Tapi ada juga potensi resikonya, misalnya ada tekanan pada wajib pajak untuk memenuhi target dalam waktu singkat, atau kemungkinan anggaran yang ada dialokasikan tidak optimal karena terburu-buru. Slide 10. Kalau sebaliknya bisa kita lihat, kalau sebaliknya target tidak tercapai, ada beberapa implikasi yang perlu kita antisipasi. Pertama, defisit anggaran negara kita bisa sedikit membesar karena penerimaan kurang dari perkiraan. Kedua, beberapa program pembangunan mungkin perlu disesuaikan atau ditunda dulu. Ketiga, persepsi masyarakat dan investor terhadap efektivitas kebijakan pajak pemerintahan bisa menurun. Tapi jangan khawatir, ada solusi alternatifnya seperti perluasan basis wajib pajak secara bertahap dan penguatan sistem pemantauan pajak pakai teknologi digital. Untuk membuat TK ratio lebih optimal dan bisa tercapai secara bertahap, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Pertama, perluas sosialisasi kebijakan pajak ke daerah terpencil agar semua pengusaha tahu fasilitas yang ada. Kedua, perkuat integrasi data antara DJP dengan
Kementerian Koperasi dan UMKM serta BPS. Jadi kita bisa lihat lebih akurat dalam mendata wajib pajak. Ketiga, tambahkan insentif bagi usaha yang mau daftarkan karyawannya sebagai wajib pajak. Keempat, lakukan pemantauan berkala terhadap dampak stimulus likuiditas agar bisa disesuaikan kapan saja. Dan kelima, fokus pada sektor potensial seperti energi terbarukan dan pariwisata yang bisa jadi sumber penerimaan pajak baru. Lanjut slide yang terakhir. Jadi apakah kita mendukung atau mengkritisi target ini? Secara prinsip target ini patut didukung karena menjadi dorongan bagi peningkatan efektivitas perpajakan kita dan juga realistis jika stimulus yang diberikan berjalan optimal dan ekonomi tumbuh sesuai perkiraan. Namun kita juga perlu mengkritisi dengan membahas risiko yang ada, terutama faktor eksternal dan perlunya langkah bertahap agar tidak mengecewakan. Kesimpulannya, target ini adalah langkah positif, tapi perlu antisipasi yang matang agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang berita ini dan data pendukungnya, bisa kunjungi link sumber yang tertera atau melihat publikasi resmi dari DJP, BPS, dan Bank Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.